Shalom, jumpa lagi di Klapa Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di saat ini kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang dan bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami. Teristimewa hari-hari hidup kami boleh ada bersama dengan Engkau Tuhan di setiap hidup kami. Tibalah saatnya kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati sekalian kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 dengan perikop pembacaan Musa diutus lagi. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakanlah berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar Klapa Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Allah yang setia kepada janjinya. Musa dipanggil Tuhan untuk tugas yang sangat besar, menjadi pemimpin, pembawa firman dan membebas umat Tuhan. Namun panggilan ini bukan tanpa tantangan. Menghadapi tantangan panggilannya, Musa merasa tidak mampu, ragu dan takut menghadapi Firaun, raja yang kuat, keras hati dan berkuasa. Dan tantangan menghadapi bangsa Israel yang kehilangan harapan, putus asa dan tidak percaya lagi akan janji Tuhan. Pengutusan Musa adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk bertindak membebaskan umatnya dari penderitaan. Pengutusan Musa menunjukkan betapa besar kepedulian Tuhan terhadap umatnya yang sengsara. Tuhan berbicara kepada Musa di saat bangsa Israel mengalami krisis. Dalam situasi tersebut, Tuhan kembali berbicara kepada Musa dengan tegas siapa dirinya dan mengingatkan akan janjinya dan kuasanya yang bekerja untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Israel meskipun keadaan sulit dan mereka lemah, tak berdaya, ragu dan hampir putus asa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap percaya kepada Tuhan saat keadaan tidak berubah dan makin sulit, karena saya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara dan waktunya. Menghadapi situasi yang sulit sebagai pergumulan yang membuat mereka menderita, jangan kita lupa bahwa mengandalkan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, yakin dan percaya akan janji-janjinya. Karena janji Tuhan seringkali menjadi pengharapan yang sulit. Musa merasa lemah dan tidak mampu, tetapi Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang akan bertindak. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tentu menjalani hari-hari hidup kita ada banyak hal yang kita hadapi. Saya percaya bahwa firman-firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, jikalau kita taat untuk memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sesulit apapun tantangan kehidupan kita, seperti yang dialami Musa ketika menghadap Firaun, tetapi janji Tuhan selalu menyertai, sebab Allah sendiri yang hendak membebaskan umatnya, bangsa Israel dari Mesir. Lalu Tuhan sendiri
yang menyatakan janjinya. Kita lihat janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub ditepati Allah. Demikian Allah tetap menepati janjinya kepada bangsa Israel, sebab bangsa Israel adalah umatnya. Dan saya percaya bahwa janji Allah itu relevan bagi kehidupan kita hari ini. Persoalannya bagaimana kita mengimani dan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan, marilah kita taat setia untuk memberlakukan kebenaran firman-Nya di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya, dan firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi realita di sepanjang kehidupan kami, dan kami tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, sebab janji Tuhan adalah ya dan amin, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kafa Sukacita, Tuhan memberkati hidup kami, sehingga kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom.